Mimpi besar bangsa Indonesia untuk menyaksikan timnas Garuda terbang tinggi di panggung Piala Dunia 2026 harus terkubur tadi malam. Sebuah laga yang menegangkan, penuh emosi, dan menyisakan duka mendalam bagi jutaan pendukung di tanah air. Hanya butuh hasil imbang untuk menjaga asa. Namun Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal dari Zidane Iqbal di menit ke-76 menjadi pembeda. Dan mungkin akan diingat lama, bukan hanya karena hasilnya, tapi juga karena tanda tanya besar yang muncul setelahnya. Malam itu, Stadion Basra, Irak, menjadi saksi bisu pertarungan hidup dan mati timnas Indonesia. Sebuah pertandingan yang seharusnya bisa menjadi tonggak sejarah, tapi justru berakhir menjadi refleksi besar bagi arah sepak bola kita. Skuad Garuda tampil penuh semangat, disiplin, dan tidak gentar. Babak pertama berjalan dalam tempo tinggi, dengan beberapa peluang emas dari Marcelino, Tom Hay, dan Rafael Struijk. Namun lagi-lagi, penyelesaian akhir menjadi kelemahan klasik yang belum juga terselesaikan. Indonesia tampil dominan di babak pertama, tapi tak ada gol. Sementara Irak, yang nyaris tak punya peluang berarti, menunggu momen. Dan di babak kedua, mereka menemukannya. Menit ke-76, dari situasi bola mati di sisi kanan, kombinasi cepat Irak berujung pada sepakan Zidane Iqbal. Bola keras dari sudut sempit menghujam gawang Hernando Ari. Stadion bergemuruh, dan di layar kaca, jutaan hati di Indonesia seketika hancur. Namun pertanyaan besarnya bukan hanya mengapa kalah, tapi mengapa kita selalu kalah dengan cara yang sama? Patrick Kluivert datang dengan nama besar, reputasi Eropa, dan ekspektasi tinggi. Tapi sejauh ini, publik mulai bertanya, apa yang sebenarnya ia berikan? Perubahan strategi yang tidak jelas, pergantian pemain yang terlambat, dan kurangnya respon cepat terhadap tekanan Irak menjadi sorotan tajam malam itu. Tim Indonesia kehilangan ritme di babak kedua, tanpa arah yang jelas di lapangan. Bukan karena semangat pemain yang hilang, tapi karena arahan dari pinggir lapangan yang tidak kunjung efektif. Kluivert terlihat pasif, sementara lawannya justru bergerak agresif dengan setiap perubahan. Kita butuh pelatih yang bisa membaca momentum, bukan hanya mengandalkan reputasi masa lalu. Nama besar tak cukup untuk menaklukkan Asia. Beberapa keputusan wasit memang layak diperdebatkan. Pelanggaran terhadap Rafael di kotak penalti tak digubris. Namun apakah kita akan terus berlindung di balik keputusan wasit setiap kali gagal? Faktanya, tim ini kehilangan fokus di saat-saat penting. Kelemahan dalam organisasi permainan dan mental yang drop setelah kebobolan menunjukkan satu hal, bahwa sistem pembinaan kita belum siap menghadapi tekanan di level tertinggi. Dan disinilah pertanyaan berikutnya muncul. Apa yang sebenarnya telah dilakukan PSSI selama 2 tahun terakhir untuk memperkuat fondasi itu? Erick Thohir datang dengan visi besar, transformasi sepak bola nasional, katanya. Namun di lapangan, yang terlihat justru transformasi yang belum menyentuh akar permasalahan. Kita punya fasilitas, punya dukungan publik, punya pemain-pemain muda potensial. Tapi kita masih terjebak pada masalah yang sama, yaitu komunikasi buruk antara federasi, pelatih, dan sistem kompetisi domestik. Liga Indonesia belum benar-benar menjadi wadah pembentukan pemain nasional. Banyak pemain masih kekurangan jam terbang, dan regenerasi belum jelas arahnya. Jika PSSI benar-benar serius membangun sepak bola modern, maka saatnya berhenti menjadikan pencitraan sebagai prioritas. Karena rakyat tidak butuh konferensi pers penuh slogan. Rakyat butuh hasil. Statistik pertandingan malam itu menggambarkan semuanya. Indonesia hanya tertinggal sedikit dalam penguasaan bola, 49%. Tapi kalah dalam efisiensi, dan itulah cerminan dari sistem yang belum matang. Kita tidak kalah karena kurang semangat. Kita kalah karena perencanaan yang lemah. Dan karena tidak ada kesinambungan
antara filosofi pelatih dengan arah pembinaan nasional. Bertahun-tahun kita bicara soal proyek jangka panjang. Tapi setiap pergantian pelatih, semua dimulai lagi dari nol. Kapan lingkaran ini akan berhenti? Dari Sabang sampai Merauke, dari kafe hingga alun-alun kota, masyarakat Indonesia menonton laga ini dengan degup jantung yang sama. Dan ketika peluit panjang berbunyi, jutaan orang tak hanya kecewa, mereka marah. Bukan karena kalah, tapi karena melihat perjuangan besar pemain tidak diimbangi oleh kepemimpinan yang tegas dan visi yang jelas dari atas. Media sosial dibanjiri pesan apresiasi, tapi juga kritik pedas. Tag #evaluasi PSSI dan #ClivertOut mulai menggema. Sebuah sinyal bahwa publik tidak lagi mau hanya jadi penonton yang sabar menunggu kemuajizatan. PSSI dan Erick Thohir sekarang berada di persimpangan. Arah ke depan akan menentukan apakah sepak bola Indonesia hanya jadi proyek jangka pendek atau benar-benar fondasi menuju masa depan. Publik menuntut transparansi dalam pemilihan pelatih, evaluasi teknis yang nyata, bukan hanya sekedar rapat simbolik. Dan yang paling penting, keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Karena kegagalan ini bukan hanya milik pemain di lapangan. Kegagalan ini adalah hasil dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa kontrol, tanpa keberanian untuk berubah dari dalam. Iya, kekalahan ini menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kita tidak belajar dari kekalahan itu. 4 tahun lagi, jalan ke Piala Dunia akan terbuka lagi. Pertanyaannya, apakah PSSI siap memimpin dengan visi? Apakah pelatih siap membangun dari akar? Atau kita akan kembali mengulang pola yang sama? Menyesal, lalu lupa. Malam di Basra bukan akhir segalanya, tapi mungkin peringatan keras bagi kita semua. Bahwa tanpa perubahan nyata di tubuh federasi dan manajemen timnas, Garuda akan terus terbang, tapi tanpa arah. Terima kasih Garuda untuk semangatmu. Tapi pesan rakyat jelas. Kami menginginkan lebih dari sekedar perjuangan. Kami ingin sistem yang kuat, pelatih yang berani, dan federasi yang jujur membangun masa depan sepak bola Indonesia.